ADHD itu kayak drummer yang salah ketuk. Masalah timing, bukan niat. Pernah nggak sih kamu niat ngerjain tugas cuma 5 menit, pas nengok jam ternyata udah ganti musim? Atau lagi asik ngobrol, mulut kamu nyamber duluan padahal otak belum selesai loading? Tenang, kamu bukan gila dan bukan alien. Cuma, drummer, di dalam kepala kamu lagi mabok ketukan. Yuk, kita bedah kenapa otak ADHD itu kayak konser musik yang sound sistemnya korslet. Bayangkan otak kamu itu adalah sebuah grup band yang keren. Harusnya musik yang dimainkan itu harmonis, enak didengar, dan temponya pas. Tapi masalah utamanya bukan pada alat musiknya, bukan pada kecerdasan kamu, melainkan pada drummernya. Di otak ADHD, si penjaga tempo ini sering banget salah masuk ketukan, bikin lagunya jadi kacau balau. Akibat drummer yang gak sinkron ini, hidup kamu jadi terasa offbeat. Kadang kamu bertindak terlalu cepat sebelum mikir, atau malah telat banget merespons situasi. Ujung-ujungnya, kamu jadi sering ngerasa canggung di situasi sosial karena ritme internal tubuhmu nggak pas sama ritme dunia luar. Kenalan nih sama bos besarnya, namanya cerebellum, atau otak kecil yang ada di bagian belakang kepala kamu. Dulu ilmuwan ngira dia cuma ngurusin keseimbangan badan biar nggak jatuh. Tapi riset terbaru nemuin kalau dia itu, konduktor orkestra, yang ngatur timing dan prediksi kapan sinyal otak harus dikirim. Tugas utama dia adalah memastikan semua bagian otak main di detik yang sama persis. Tapi pada otak ADHD, si konduktor ini sering lost focus atau ngasih aba-aba yang telat. Akibatnya, bagian otak depan yang harusnya mikir, PFC, jadi nggak dapet sinyal yang tepat waktu. Dan terjadilah kekacauan alias, lag, di kepala kamu. Di dalam otak kita, komunikasi antar sel itu jalan lewat gelombang listrik atau yang disebut osilasi. Kalau di otak biasa, gelombangnya mulus, sinkron, dan rapi kayak barisan tentara. Ini yang bikin orang bisa fokus lama dan tenang. Nah, di otak ADHD, gelombang listrik ini sering mengalami desinkronisasi. Bayangin kayak sinyal wifi yang lemot dan unstable pas kamu lagi war tiket konser. Informasinya ada, tapi nyampenya putus-putus. Inilah kenapa kadang kamu jenius banget, tapi semenit kemudian ngeblank total. Kamu tahu nggak, ritme listrik tadi fungsinya buat mengunci perhatian kita dalam blok-blok waktu kecil, kayak 200 milidetik sekali. Kalau ritmenya goyang, kunci, perhatian itu lepas, dan fokusmu bakal bocor di tengah jalan. Rasanya kayak lagi nonton film streaming tapi koneksinya RTO, request timeout. Makanya kamu sering banget nanya, hah? Atau, apa tadi? Padahal sedetik yang lalu kamu beneran dengerin. Itu bukan karena kamu pura-pura atau nggak ngehargain orang, tapi karena, jelas, perhatianmu bocor sebelum informasinya sempat diproses sama otak. Masalah timing ini juga bikin kamu sering dibilang gak sopan atau nyamberan. Padahal, kamu motong omongan bukan karena mau mendominasi percakapan. Masalahnya adalah otakmu gagal memprediksi kapan jeda yang tepat buat masuk ngomong. Cerebellum kamu salah ngasih prediksi waktu. Kamu kira lawan bicaramu udah selesai ngomong, ternyata dia cuma ambil napas. Karena sinyal, rem, di otak kamu telat nyampe, kata-katanya udah keburu lompat keluar dari mulut. Jadinya awkward deh. Ini nih musuh terbesar kita, time blindness atau buta waktu. Karena metronom internal di otak rusak, kamu nggak punya alat ukur waktu yang akurat secara alami. Orang lain punya jam di kepalanya, kamu cuma punya kompas yang jarumnya muter-muter nggak jelas. Bagi otak ADHD, durasi itu abstrak. 5 menit main sosmed bisa rasanya kayak baru sedetik. Sebaliknya, 5 menit ngerjain tugas yang ngebosenin rasanya kayak di penjara setahun. Makanya jadwal harian sering gagal, karena persepsi waktumu nggak sinkron sama jam dinding. Banyak yang bilang, kerja di bawah tekanan itu bagus buat motivasi. Buat ADHD, itu seringkali jadi bencana. Tekanan waktu yang mendesak bikin ritme otak yang tadinya udah goyang, jadi makin chaos dan berantakan. Bukannya makin cepat kerja, kamu malah bisa kena paralisis atau lumpuh mental. Kamu cuma diam, bengong, panik, tapi nggak bisa gerak ngerjain apa-apa. Itu tandanya sistem prediksi di otakmu udah crash karena dipaksa memproses sinyal terlalu cepat. Tapi tenang, kabar baiknya, drummer yang mabuk ini bisa dilatih. Riset nunjukin kalau latihan ritme, kayak main drum, ikutin metronom, atau main game tapping, itu kayak fisioterapi buat otak ADHD. Ini namanya neurogym buat benerin kabel-kabel timing kamu. Setiap kali kamu maksa tubuh buat gerak pas sama ketukan,
Kamu lagi maksa cerebellum buat kalibrasi ulang sinyalnya. Lama-kelamaan, osilasi di otak jadi lebih stabil, dan kemampuan fokus kamu bakal ikut membaik karena ritmenya udah benar. Gak suka musik? Gak masalah. Olahraga yang punya pola berulang kayak renang, lari santai, atau yoga juga punya efek ajaib yang sama. Kuncinya ada di repetisi dan tempo yang konstan. Gerakan yang berirama ini ngebantu menstabilkan gelombang otak secara alami. Hasilnya, kamu jadi lebih tahan banting sama gangguan, emosi lebih adem, dan gak gampang lewat energinya pas mau ngerjain tugas berat. Jadi mulai sekarang, ingat ya, kalau kamu telat, lupa waktu, atau ngelek, itu bukan karena karaktermu buruk, malas, atau bodoh. Itu murni masalah teknis di hardware otak kamu, tepatnya di bagian timing dan prediksi. Kamu nggak perlu nyalahin diri sendiri. Yang kamu butuhin cuma latihan ritme dan alat bantu kayak timer biar hidupmu selaras lagi. Pahami otakmu, latih drummernya, dan kamu bakal jadi luar biasa. You got this. Coba ngaku jujur, siapa di sini yang sering banget bilang, main HP 5 menit aja deh, pas nengok jam ternyata udah ganti hari? Tertawa terbahak-bahak tulis pengalaman, time blindness, paling parah kamu di kolom komentar. Yang paling ajaib, bakal aku pin. Mau mulai benerin drummer di kepala kamu sekarang juga? Coba download aplikasi metronom gratis atau main game ritme 5 menit aja habis nonton ini. Rasain bedanya. Jangan lupa share video ini ke teman atau pacar kamu yang jam karetnya udah level dewa biar mereka paham.